Selamat pagi. Minggu ini kita akan membuat jam tangan. Ya, jadi bentuknya nanti basicnya seperti ini. Nanti kalian mau ada ubah-ubah sedikit nggak masalah. Ya, jadi kalau kalian mau lihat detail-detailnya seperti ini, simple. Ya, dial 1, jarum, jam, ada buat kalender, tanggalan. Ya, bentuk bodinya jamnya seperti ini. Bakalnya kayak gini. Ya, ini materialnya ini kulit, ada stitching. Ya, kalian juga buat stitchingnya nanti. Kalau materialnya kalian boleh bebas warnanya ya, warna kalian boleh ganti-ganti, tapi intinya kita belajar untuk membuat. Yang paling susah sebenarnya itu cari bentuk bodinya ya, base bodinya ini bagaimana supaya bisa dapat dimana claw-nya ini ya menyatu dengan bagian atas ini, nggak ada kelihatan sambungannya ya. Jadi di file yang dikasih kalian sudah ada file buat mulainya ya. Di sini kita mulainya dari sini udah dikasih curve-curve-nya, jadi semua pasti bentuknya sama sih, tinggal nanti materialnya ya. Di sebelah kirinya juga udah ada gambar tekniknya. Kalau kalian mau pakai, kalau nggak ada ukuran kalian bisa ukur, ini 1:1 ya. Ini untuk melihat detailnya dan bentuk-bentuknya kalian bisa, kalau nggak mau bikin bisa ambil dari sini ya. Kayak shape yang gelombang ini nanti kalian perlu untuk potong ya, kalian bisa ngambil semua dari sini. Kalau view-nya beda kalian tinggal rotate. Ini juga kalau kalian malas bikin mau sama tinggal ambil ya. Jadi kita mulainya ya tinggal di ungroup aja terus sampai dia udah enggak ya, udah pecah. Nah, ini nanti perlu di join mungkin ya. Tapi intinya harusnya gampang. Ya, jadi saya kasih kurva-kurva ini untuk memulai. Kenapa saya kasih? Karena di sini kerja dengan Reno kadang ada masalah. Ya, jadi kalian semoga bisa dapat insight kira-kira ngatasin masalahnya gimana. Ya. Jadi di sini kita mulai dengan merevolve garis yang hijau. Ya, jadi garis-garis yang lain ini untuk motong. Ya, garis yang hijau ini kalian ketik revolve. Ini masih berupa open curve. Cari endpoint, tarik di tampak depan atau samping ke bawah lurus. Klik di atas full circle. Dia akan jadi seperti piring. Ya, dimana di sini kalau kalian revolve dia biasanya ada satu garis yang namanya ininya sambungannya ya, kelihatan lebih tebal sedikit ya. Ini kadang bisa bermasalah, jadi saya kasih lihat ntar ke depannya ya. Ini kelihatannya lebih tebal, jadi di sini tempat dia ketemunya di sini, awal dan akhirnya di sini ya. Lalu kita akan potong. Nah, ini base nya seperti ini. Jadi kurva-kurva yang saya kasih ini dipakai untuk memotong. Sebelum motong kita ini bisa dari atas kalian trim ya, cutting edge-nya ini, pemotongnya garis-garis ini 1 2 3 4. Ntar yang dibuang yang di dalam kurva tertutup ini. Ya, di sini kalau kalian lihat dipotong dia hilangnya setengah karena tadi dianggap ada sambungan di sini. Padahal enggak. Ya, padahal di sini 100 full circle kita kan udah mintanya dia harusnya ketemu. Kita klik lagi sampai dia hilang, nanti base-nya jadinya seperti ini. Ini sebenarnya ini nggak ada sambungannya kalau kalian cek dengan show edges. Ya, di sini dia nggak magenta garisnya, artinya di sini dia rapat ya, naked edges, all edges. Nah, kalau all edges dia dianggap di sini ada sudut, padahal dia nggak ada. Kalau naked dia nggak ada. Ini yang ribet ya. Jadi setelah kita potong, nah ini adalah perintah mungkin jarang dipakai ya, namanya extrude surface, extrude SRF. Jadi kita bisa extrude sebuah surface
surface ini. Jadi untuk angka-angkanya kalian bisa lihat, bisa ukur di sini ada. Jadi badannya itu bodinya yang tingginya 4. Ya, jadi kalau kalian mau lihat ukuran detailnya bisa lihat di sini. Beda-beda sedikit nggak apa-apa. Ya, ke atas masukin 4, enter. Dia extrude tapi surface aslinya masih ada. Ya, kita nggak perlu. Ini kita delete. Nah, kalau kita lihat di sini masih tetap ada garis, tapi kalau kita lihat di sini udah mulai open nih. Ya. Waktu di sini dikasih tahu bahwa di sini adalah open. Opennya cuma di bagian depan. Ini. Ya, jadi kalian kalau mau di 3D print ini nggak bisa. Nah ini awalnya waktu saya pertama buat itu garis yang hijaunya ini dia nggak di sini. Saya taruh di atas. Awalnya tuh di atas. Nah, kalau di atas ngatasinnya susah karena nanti di sini akan sambungannya bolong di sini, di dinding yang sebelah sini. Ya, jadi saya putar. Kenapa saya putar di sini? Karena nanti bagian ini kita mau potong. Ya, bagaimana ngatasin open surface? Contohnya yang seperti ini. Ya, sebenarnya kalau besar bisa ditambal. Nah, ini jadi setelah kita extrude surface, ketahuan di sini bolong, kita akan extrude benda ini. Ya, kita extrude ke atas, both side-nya sebenarnya nggak usah, solidnya yes, both side no, penting dia kena. Ya kan seperti ini. Ya, dia nutup. Kita mau potong. Tapi ya kalau satu objek itu open dan satu objek itu close, kalau kita potong hasilnya akan menyatu, bukannya dia misah, kebalikan. Ya, jadi kita undo. Nah, kalau kita union, dia baru akan kepotong. Ya, ini union, nanti dia akan kepotong. Dan hasilnya akan menjadi close solid. Karena yang tadi yang opennya di depan. Jadi seperti itu salah satu cara ngatasin masalahnya di Rhino. Terus saya juga nggak tahu kenapa seperti itu, belum ketemu sih, belum coba-coba lagi ya. Tapi harusnya sih ini bisa diatasin. Jadi seperti itu base-nya. Jadi ini udah hampir jadi sih. Tinggal di fillet sedikit-sedikit di sini. Kalau kalian mau fillet boleh 0, aja biar nggak sudut tajam. Ya coba 0,1 atau 1, coba 1 terlalu besar, 0,1, 0,5 kalian coba lihat edges ya. Yang penting kelihatan dia nggak tajam. Sedikit aja, nggak usah. Yang ini benernya nggak usah. Yang jadi yang bagian atas kalian coba fillet edges dapatnya berapa. Kalau saya coba fillet edge 0,1, kalau dilihat nggak ada yang merah warnanya, harusnya bisa. Jadi kalau ada yang angka terlalu besar, biasa angka ini akan merah. Kita cek lagi, mana di sini ada open nih. Nah, di sini di titik-titik ini setelah di fillet, nah dia ada yang ngaco. Ya, jadi 01 nggak bisa. Dan dia tahu-tahu terbuka. Ya kalau nggak dapat, nggak usah di fillet nggak apa-apa. Oke, kalau kalian bisa, fillet edge 0,01. Kita lihat, nah ditambah error lagi. Failure in trimming. Ya, jadi nggak usah. Filletnya yang ini aja nih, yang besar-besar yang di atas bawah ini. Mungkin kalian bisa fillet pojoknya ini 0,5. Jelek, kegedean ya, 0,0 sekian. Kalau nggak dapat jelek nggak usah. Ya, setelah dapat base-nya, ya kalian tinggal tambahin detail-detailnya. Bagaimana supaya jadi seperti ini tampak atas. Ya, jadi kalian buat ini adalah benda yang terpisah. Hitam dan yang ini terpisah, tapi ini udah di union. Jadi satu sama ini.
metal, jadi dia nggak bisa muter. Kalau kalian mau pisahin nggak di union nggak apa-apa. Nah, bentuk ini awalnya kalian bisa buat revolve. Kalian bikin radiusnya ini, di sini ada ya, lingkaran yang ini, ungroup yang ini, yang ini 20 ya. Jadi kalian bikin circle buat patokannya C itu copy circle, titik mulainya di mana, center of circle-nya kalian masukin aja 0. Jadi kalian nggak usah nyari titik karena saya buatnya udah ditaruh di titik 0. Jadi paling gampang modeling seperti itu. Radius, make radius 20 akan membuat lingkaran ini ya. Nah, lingkaran ini dibuat untuk patokan kalian. Ini kalau ada di bawah kalian bisa pindahin ke atas, align, top, taruh di sini. Jadi sekarang lingkaran circle-nya udah di atas 3D-nya ya. Kalian bisa ambil dari bentuk sini. Ini nggak ada hidden line, jadi nggak kelihatan. Kalau mau lihat bentuknya, tampak sampingnya dari sini. Ya, bentuknya seperti ini. Kalian bisa ngambil dari sini atau kalian buat lagi aja, gampang. Ya, tingginya kira-kira ini ada fillet atau yang 4 ini sekitar 3, mungkin udah kena fillet. Puncaknya kalian bikin 3 ya, kayak segitiga kayak gini, sudutnya seperti ini, lurus naik ya. Jadi dari sini naik miring ya, dari bawah sini. Nah, ini kan ya titik-titiknya nggak ketemu, hati-hati dia kalau habis di make 2D drawing agak ada yang nggak ketemu. Nggak usah pusing, kalian bikin satu sini, lalu bikin lagi. Ini garis ke sana berapa, mau diukur boleh. Dari sini sampai sini kira-kira berapa, 5 mm. Tinggal buat dulu 5. Dari sini tarik keluar 5, enter. Salah titiknya, dari sini 5. Dan lalu deketin sini, smart track nyala, harusnya bisa perpanjangan garis ini. Nah, ini ya, tinggal diklik. Di garisnya adalah garis ini ya, kalian taruh di atasnya, di copy, di rotate, jangan lupa di rotate. Ini rapiin dulu boleh. Jadi bentuknya seperti ini, kalian trim, ini buang ya. Nanti ini di fillet 0,5 atau 0,25, cobain 0,2 dikit aja asal nggak tajam ya. Kayak gini boleh, mau lebih 0,5 boleh, ini dan ini ya. Terus di join harus jadi close curve ya. Lalu kita rotate, jangan lupa dia posisinya di tampak atas, kelihatan tidur. Kita harus putar 90 derajat di tampak samping supaya dia tegak ya. Dia tegak, kita pindahin endpointnya, taruh di circle kuadran kayak gitu. Dan nanti ini untuk bezelnya ya. Setelah ditaruh di sini, kita bisa revolve garis ini, enter. Sarsisnya 0, bisa masukin titik 0, tarik ke bawah. Kalau susah di perspektif, pindah tampak, tarik di tampak depan atau samping, full circle. Jadi ya, jadi hasilnya setelah jadi ya tinggal di split aja, dipisahin dengan yang ini. Kita ambil yang ini kita join. Ini cross curve aman, kita tinggal pindahinnya jangan digeser. Kalian dapat titik tengahnya, tinggal move dari senternya di mana ya, and klik ya. Nah, itu point to move-nya kita masukin titik 0. Gampang, dia akan pindah. Ini akan kita pisah, dua ini akan kita pisah.
kita extrude ya, extrude, lalu kita copy dua-duanya karena satu kita akan intersect, satu akan kita difference ya. Dua-dua ini kita pilih, copy, in place. Satu kita difference, intersection dulu boleh, intersect yang melengkung ini, satu, enter, pilih ini, satu, enter. Satu lagi kita subtract, difference ya, boolean difference, yang ini masih full, enter, dipotong pakai ini, enter. Dia akan terpisah menjadi dua part, satu dua-duanya close solid. Ya, seperti itu. Kalian tambahkan jarum, tambahkan detik, tambahkan buat bolongin sedikit sini untuk jam tanggalan. Kalau base dasar ininya kalian mau kasih warna beda, kalian harus bikin material lagi di bawah sini. Kalian bukan material, kalian harus bikin part lagi di dasar lingkaran ini. Ya, di extrude tipis saja 0,1 cukup. Nah, jadi di dasar ini jarumnya di sini, nanti ini nanti bolongin lagi dalamnya sampai sini. Ya, kalian harus extrude lagi buat dari sini supaya dia bolong. Ya, dalamnya sampai segini, jarumnya di sini nih. Jarumnya dia turun lagi dari face ini, dia turun sekitar 3 mili masuk. Ya, jadi kalian bikin circle, extrude untuk yang ini, yang jarum ini 14,5. Yang kalian buat di situ, circle bisa dari sini, radiusnya 14,5. Jadi ini dia ketemu nggak sama jam, kurang. Jadi biar sama nih, biar ketemunya di sini, biar dia bagus. Jadi kalian bisa ukur tadi yang luar 20, kurangin 5, 16. Kalau mau diukur boleh ya, jadi dari sini ketemu dengan sini 15 ya. Jadi bikin circle di tengah, radiusnya 15. Nah, dari sini kalian extrude, mau both side biar gampang pilihnya, both side tebelnya 3 ya, 3, tinggal di difference lagi. Jadi dalamnya udah dapet. Oke, dipotong, ini dipotong pakai ini, delete-nya yes. Jadi dia akan lebih dalam. Ya, jadi di sini kalian bikin circle lagi, lalu kalian extrude 0, sekian untuk dapat dasar supaya bisa -3, extrude, both side-nya no, solidnya yes, yes atau no juga nggak apa-apa. Maksudnya jadi surface aja sebenarnya boleh sih. Tapi kalau mau jadi solid juga tipis juga boleh. 0,2 sama. Ya, tadi base-nya di sini. Jadi ada ketebalan 0,1 boleh, 0,2 nggak masalah. Jadi ini bisa beda material ini dengan ini. Ya, lalu kalian tinggal tambahin semua jarum-jarumnya, posisinya, numpuknya hati-hati ya, harus benar jarumnya. Kalian lihat di sini yang detik di mana, jam ya, yang hour di bawah, hour, minute, second ya, yang jam paling bawah dibuat bertingkat. Jangan lupa tambahkan ini buat dial samping, adjustment dialnya kalian buat. Mau di extrude kalian bikin lingkaran dari sini, ini tingginya 6 buat putarannya. Mau diambil dari sini juga bisa kalau kalian mau join di sini. Tapi sebenarnya dia nggak di difference dulu. Jadi ini nanti kan di boolean difference, tapi di depannya di taper dulu. Jadi bentuknya dia nggak, ya, bagian depan dia miring. Jadi kalian bikin lingkaran, di extrude, pinggirannya di taper. Ya, radius tingginya 6, radiusnya 3. Coba kita bikin. Nanti taruhnya di tengah. Kayak gini. Ya, kita pindahin. Taruh di sini. Taruh di sini.
lebih benar. Extrude tebelnya berapa, ada nggak? Kalau nggak ada, kalian bisa ukur majunya ini berapa ya. Sebenarnya sih kira-kira aja, kalau nggak mau diukur ya paling sampai sini ya. Nah, setelah jadi solid, kalian pakai perintah chamfer edge. Jadi bukan di fillet. Kalau fillet dia melengkung, membulat. Kalau chamfer dia akan menyudut. Nah, ini kalau satu kegedean. Jadi distance-nya mungkin 0,2 misalnya, lihat dulu. Nah, kayak gitu. 0,2 cukup. Lalu kalian bikin lingkaran satu di sini. Ya, radiusnya bebas, cari jangan terlalu besar dalam. Nanti kita mau array. Kalau kalian mau ukur boleh. Yang tadi sini berapa bisa diukur. Ya, 0,1 kalau kalian mau ukur. Nah, circle dari sini 0,1 radiusnya kayak gini. Lalu kalian array, mau di extrude dulu boleh ya. Jadi gampang. Caranya sebenarnya banyak macam-macam, stepnya nggak harus sama. Extrude, lalu ini kalian bisa array polar karena bentuknya melingkar. Centernya di sini, klik jumlahnya berapa, taruh dulu misalnya 25. Kita nggak tahu, yang penting 360 aja. Previewnya yes, enter dulu, nanti dikasih lihat. Nah, ini 25 segini, kurang, tambahin 40 ya, sampai kalian dapat yang kalian suka. Mau dihitung yang asli boleh, cuman nggak perlu lah, ngapain dihitung. 60 ya, boleh 60 kalau udah oke, enter ya. Lalu kita difference, kita subtract atau difference atau subtract ya, potong lah intinya dengan ini ya, pilihnya ke situ ya, input yes. Dia akan mikir, kalau banyak tambah lama kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah di different, nggak bisa di taper depannya, nggak bisa di chamfer ya. Jadi base nya udah, tinggal tambahin tali, tinggal bikin melengkung. Yang bentuk miringnya kalian bisa potong ya, tali yang miring ini kalian bisa potong, papas sedikit biar miring. Fillet edge sebenarnya bisa dikecilin ya, bisa dipakai perintah namanya ada catch editing, cuman nggak terlalu penting sih, buat aja. Mau flat juga boleh, yang penting pinggirannya di fillet edge jadi nggak tajam ya. Kalau tebelnya berapa, tebelnya ini 2, kalian fillet setengah-setengah atas bawah. Tambahin tali, bikin tali gampang, pakai arc aja kalian, terus kasih perintah pipe ya. Jadi untuk bikin kayak tali, kalian bikin talinya ya, panjangnya segini atas bawah, bakalnya tinggal ngambil shape dari tampak samping. Jadi yang diambil itu 2, yang pertama yang hitam ini ya, ini buat bakal yang sebelah luar kiri kanan ya. Jadi yang ini sama ini. Lalu yang di tengah kalian perlu copy dan di trim. Nah, ini untuk ambil yang bagian pinggirnya, tengah-tengah yang panjang. Kita trim, kita buang, kita join. Ya, yang hitam dulu supaya jadi hitam, kita move. Cari titik mid, ketemu mid. Harusnya dia pernah. Jadi yang ini di extrude 1, yang sebelahnya di extrude lagi, di mirror, jarakin berapa, nanti disambung. Jadi jadi 3 part lalu di union. Nah, yang tengah tinggal diambil juga dari sini, ada ya, semua ada. Ini saya kasih ada hidden line, nah kalian bisa ambil dari sini, di join. Kalau nggak nyambung, kalian sambung aja, tarik aja titiknya. Nah, beda-beda dikit nggak masalah. Jadi tinggal diambil bentuk ini ke sana, kalian keluarin, join supaya buat masang di tengah bakal. Harusnya di sini ada bolong sih ya, agak naik dikit, membulat ujungnya.
supaya di sini bisa ada pin. Ya kalau kalian kan ada 3D print jam, nah seperti itu. Kalau yang talinya bukan metal, di sini ada pin. Di tengah juga ada, di sini pasti ada pin juga. Metal ataupun apa, pasti ada pin di sini. Jadi ntar talinya posisinya seperti ini, ya bentuk C-nya ini untuk bikin benang kalian buat pakai arc. Jadi kalian ukur kira-kira mau benangnya berapa, kira-kira aja bikin bentuk seperti ini. Ya, ini titik atas dan bawah samain biar rapi. Kayak gini, kalau kurang tinggi kalian tarik ininya, titiknya 3 titik aja ya. Ini kalian tarik, kalau mau taruh di tengah juga taruh di tengah. Kalian boleh bikin rapi, nggak masalah. Lalu perintahnya pipe. Pipe ya, radiusnya berapa ini benangnya? Misalnya 0,2. Enter, enter, enter. Dia akan jadi seperti ini. Tinggal kalian taruh aja. Ya kalau kalian punya benangnya, punya ininya, talinya, udah di extrude, udah dibikin groove. Ya kalian tinggal taruh aja ini. Agak masuk setengah supaya bagian tajamnya ini nggak keluar. Ya agak kelihatan seperti ini aja, cukup. Ya, taruh kayak gini. Lalu tinggal di copy. Ya kalian copy. Ya taruh di mana, kalau radiusnya kurang kalian tambahin, di array boleh, di copy boleh, jaraknya samain. Terakhir yang bagian melengkung ya kalian harus rotate-rotate dikit. Supaya dia bisa kelihatan. Ya enggak, ya jangan di bend. Kalau melengkung talinya nggak mungkin, benangnya pasti lurus. Jadi kayak gitu kalian taruh, posisiin sampai dia nah kira-kira talinya gimana supaya benangnya melengkung. Ya mirip-mirip ya kayak gini lah. Ya tinggal disambung talinya, tali yang ini. Kalau yang bagian atas benangnya lurus, dua, yang bawah dia belok. Jadi di sini ada lubang, ada groove, bukan lubang ya, groove. Kayak ada got di sini. Lihat shaded. Nah, di sini ada gotnya untuk tempat benang. Ya, benangnya kayak gitu. Ini kurang turun sedikit, jadi kalau bisa ini nggak kelihatan nih. Ya, tinggal dikasih material. Jadi ya, jadinya kayak gini. Ya, yang pertama yang diminta rendernya seperti ini, posisi 1. Kalian render, nanti kita render dengan cara baru, ya dengan menggunakan ada namanya environment rendering. Ya, jadi ini saya copy. Sebelumnya saya minta di situ kalian lihat satu lagi posisinya dia melengkung talinya. Jadi untuk bisa melengkung ada cara yang gampang, cepat, pakai bend. Ya, bend itu untuk melengkungkan sebuah objek. Yang diperluin adalah tulangnya. Jadi tulangnya itu di mana? Jadi saya kasih garis ini lebih panjang sedikit. Ya, jadi modelingnya kalian rapiin, buat jarumnya, kacanya semua bebas. Ya, bentuk angkanya bebas. Ya, yang penting ada buat jam dan buat menit. Ini di array, ya kalian buat satu di array polar. Jumlahnya 60 dulu, lalu yang di tengah yang di bagian jam dibuang-buangin. Nah, jadi yang jam dibikinnya 12. Kalau yang kecil-kecil 60 lalu niban. Pasti kalau di array di niban ke yang jam juga. Jadi di yang kecil ini nih akan ada di sini juga. Jadi dibuang yang nempel. Ya, jadi kalian buat semua kayak gini. Kalau udah jadi render posisi, mau rendernya belakangan boleh diposisiin dulu. Pokoknya ada dua objek, 2 jam. Yang satu posisinya flat kayak gini, yang satu lagi kita mau bend. Ya, jadi untuk bend ini kita perlukan tulangnya, spine. Nanti ditanya kita perlu garis bantu. Ya, jadi saya udah buat garis di sini. Ya, kalian taruh garisnya dari end ke end, taruh di tengah boleh. Lebih sedikit boleh, nggak harus 100%. Nah, di bawah juga
Di bawah juga ada, di bawah kemana, di bawah hilang. Di bawah ada nih ya, sini ada ya. Jadi perintah band itu cara pemakaiannya, kalian ketik band, ini geser dulu supaya nggak numpuk di sama yang satunya. Kita geser dulu ke atas, kita hide dulu boleh. Lalu perintahnya band, object to band kita yang atas dulu ya. Jadi kita band ya, enter. Start of spine itu pertama yang diem ya, yang nggak bergerak di sini. Zoom out, lalu kita pilih ujungnya sampai sini. Udah diklik, nanti akan ada banyak pertanyaan. Rigidnya no, kita lihatnya di tampak samping. Nah ini kita bisa gerakin sambil lihat juga di sini, dia akan goyang-goyang, melengkung, pusing. Nah ini kelepas, ulang lagi, ini yang di band, titiknya yang diem. Jadi posisiin dulu view-nya, jadi nggak diputar-putar lagi view-nya. Dari sini zoom out sampai ketemu gambarnya, cari titik endpoint atau lagi ya. Lalu nah di sini kalian bisa lihat smart track-nya matiin aja, jadi dia melengkungnya di sumbu yang benar ya. Jadi kira-kira aja, nggak bisa 100% juga ya, kayak gini. Satu ini akan di band semua ngikut ya. Yang sebelahnya juga sama, yang diam yang sini band. Ini cari sini, bikin titiknya panjang sedikit aja, yang penting kalian bisa dapetin garisnya, bisa dapetin titik waktu klik. Ini mungkin terlalu dekat, jadi zoomnya terlalu dekat juga ya. Dapetin titiknya, klik, pindah ke sini, kalian bisa lihat sampai kira-kira ketemu ya. Tadi di previewnya benangnya nggak ngikut, tapi setelah kalian rotate, ini sebenarnya ini harus lebih panjang nih, kan nabrak ke sana ya. Nah ini hati-hati, ini harusnya kan masuk ke sini, tapi susah kita bikin masuk seperti itu, susah. Jadi ini kita representatif aja, mirip-mirip, tapi kita cari angle di mana sambungannya belakang itu nggak ketemu, nggak kelihatan. Sambungannya pasti nggak ketemu nih. Jadi gimana supaya ngakalin view rendernya agar belakang bandnya ini nggak kelihatan. Ini nyari titiknya nggak susah nih. Ya kayak tadi sebenarnya not bad, tinggal di rotate sedikit sebenarnya. Cuman ini nggak bulat benar, jadi nggak enak dilihat. Ya, jadi kalian dapetin kira-kira seperti apa. Yang pertama juga kurang, ini juga kurang rotate sebenarnya. Kita bisa rotate lagi di sini. Kira-kira di sini tengahnya. Ya kalau mau diedit. Ini matiin ortonya. Nah, kita bisa dapat kayak gitu. Ya, ini juga kita rotate. Kira-kira di mana? Nah, jadi kita bisa itu, kalau bisa di sini tadi kalian sebelum rotate taruh poin dulu. Jadi cari titiknya di situ. Jadi titiknya selalu titik putarnya sama. Biar lebih presisi aja sih. Biar lebih konsisten titiknya. Ya ini kita gede sedikit misalnya. Ya jadi nanti kita taruhnya posisinya nggak ngadep ke atas. Waduh ininya lupa. Ininya tertinggal kacanya. Kita move bagian bawah dia ketemu di sini. Kita align berarti bukan di move. Ya align bottomnya kaca ini
ketemu dengan sini. Ini dulu. Mana dia? Move, align, bottom. Nah, bottomnya dia kira-kira di sini. Nah, gitu. Ya. Setelah ini jadi, kita rotate supaya nanti rendernya pisah. Boleh kalian mau gabung, tapi hati-hati kalau digabung. Ini kita rotate supaya kelihatannya di depan. Ya, jadi untuk bagian yang ini, render yang ini, atur angle-nya supaya talinya, sambungan sininya nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Bakalnya ketutupan aja. Rendernya jangan flat kayak gini, jelek. Ya, agak miring sedikit. Jadi ini nggak kelihatan kalau nabraknya aneh. Ya, kayak gitu. Ya, lalu untuk rendering, saya mau kalian pakai namanya environment rendering. Jadi rendering di Rhino itu ada dua, kalian bisa lightingnya bisa manual. Lalu ada satu lagi dengan menggunakan, di sini ada, ya kita lihat perintah render, metal. Kalau kita ngomongin render metal, metal itu reflektif. Jadi kalau kita ruangannya kosong nggak ada apa-apa, hasilnya dia nggak bagus, agak flat. Ya, jadi lebih baik kalau kita tambahkan atau gunakan namanya environment. Di sini ada environment, kalian klik. Yang pertama dilakukan, switch the background mode to environment. Ini klik yang di atas kalau masih ditanya ya. Nah, nanti dia akan pakai yang ada di sini. Jadi environment itu dia dikasih image keliling, ya bentuknya 360. Kalau kalian zoom, backgroundnya nggak ikut zoom, yang nggak berubah. Tapi kalau kalian rotate, kalian bisa lihat bentuk kalian seperti ada di dalam kubah, ya, yang gambarnya di situ cuma lampu dua, ada kotak dua, light box. Light box ini bisa di rotate, ya, untuk dapetin efek-efeknya, ya, kayak gitu. Kalian dapat yang mana? Tapi ini adalah image yang paling simple. Kita bisa ganti, ya, cari yang lebih menarik dengan cara ganti di background image ini. Di sini pakai unnamed. Ya, kita klik di sini kita bisa loading. Sebentar. Jadi sebelum ini kita ada basic environment, ini basic. Kalau kita bisa tambahin, kita bisa import from library. Di sini harusnya ada, ya. Kalau yang kalian klik, kalau di sini nggak keluar, nyarinya di mana? Dia di tempat kalian install Rhino-nya. Ya, Rhinoceros di belakangnya ini, sini Rhinoceros, McNeil ini ada di desktop, di sini folder ini application data, roaming, McNeil, Rhinoceros, pokoknya ke situ. Ya, kalau kalian lihat ke belakang pasti bisa diurut. Ini yang bawaan dari Rhino. Ini ternyata cuman previewnya aja, jadi kalian seolah-olah berada di dalam ruangan-ruangan ini. Ada indoor, ada outdoor. Ya, jadi seperti ini. Kalau kalian ambil salah satu, misalnya mau pakai office, ya, renv itu render environment open. Di sini akan keluar tapi image gambarnya hitam. Ya, karena image-nya belum di-download. Di sini image-nya nggak ketemu nih. Ya, jadi dia kayaknya harus asli, Rhino-nya kalian harus download. Ya. Kita bisa ambil dari tempat lain. Ya, jadi mapping ini, map HDR ini kita bisa cari di internet banyak, tapi yang bagus itu ada namanya hdrheaven.com. Nanti saya taruh linknya di webnya ini, hdriheaven.com. Ya, jadi di tempat gratis 100%, 100% free. Kalian scroll ke bawah, di sini di atas ada hdriheaven, di sini ada tekstur, di sini ada model, kalian bisa lihat-lihat nanti. Model 3D model ya, tentunya 3D model. Kita ke bawah, kita lihat di sini ada browse. Nah, kita klik sini. Nanti di sini ada mapping banyak sekali.
kategorinya, ya kalian bisa cari salah satu yang mau yang mana. Jadi nah dia ada preview, kalau ada kaca, benda yang matte warnanya, ada metal, dan ada yang seperti paint. Ya kalau ada di dalam lingkungan environment ini warnanya jadi seperti ini. Ya kalau di ruangan yang ini Christmas, ya warna kaca agak sedikit merah, ya ini juga matte, ini aslinya putih, ya ini bening putih, ini metalik, ini warna biru muda. Hasilnya seperti ini, indoor outdoor, ada kalau metal, ada reflection di sini. Jadi kalian bisa lihat mau ambil yang mana. Kalau mau di dalam studio, kita pilih yang studio. Ini studionya seperti ini, nanti reflectionnya seperti ini. Ya ada reflektifnya di sini. Kalian bisa ambil, misalnya mau pakai ini, klik. Ya nanti kalau kita rotate, nanti seperti kita ada di ruangan ini. Ya nanti warna-warna kita akan jadi reddish kayak gini. Nah ini ada yang di download. Kita semakin besar, semakin tajam backgroundnya, tapi kita nggak perlu terlalu tajam karena background ini kita nggak mau ada di gambar. Tapi kita perlu reflektifnya dan lightingnya. Ya, jadi kita ambil yang satu atau yang kedua cukup. Ya, misalnya ambil yang 1K aja. Ya, ada sampai 300. Ya, ini 16K, 300 mega. Gede sekali ya. Kalau udah dapat, kita ambil, kita lihat, balik lagi ke Rhino. Sini cari tadi mappingnya ada di mana. Ini ada di download, folder download kalian. Ya, kalian ambil, taruh di sini. Ya, background image di bagian environment, klik ke panah 3, cari yang tadi Christmas Photo Studio. Oke, open. Nanti di sini akan keluar gambarnya. Nah, akan kelihatan gambarnya, di bawah juga ada kelihatan gambar full. Kita akan apply di sini set as global. Nanti background ini berubah. Karena kita nggak ada lantai, nanti jadinya aneh. Nah, bendanya akan ngambang. Ya, jadi supaya nggak kelihatan, kalau kita zoom, gambarnya nggak berubah. Kalau kita rotate baru dia ikut. Tapi kalau di zoom nggak. Jadi kita seperti berada di ruangan seperti ini. Supaya bendanya nggak ngambang, kalian taruh background. Ya, jadi seperti fotografi, dikasih ada alasnya supaya bendanya nggak ngambang. Biasanya seperti ini, di belakang dia melengkung. Ya, jadi nggak ada sudut tajam, supaya di belakangnya sini dia tetap smooth. Dari titik yang ini kita geser juga. Nah, cari supaya di bagian pojok ini dia nggak melengkung, nggak ada sudut tajam. Bendanya kita taruh, kita align, taruh supaya ada di bawah benda ini. Taruh di atas dulu boleh, kita pilih ini, align bottom. Nah, jadi dia benar-benar ada di bawah. Yang ini yang jam yang melengkung, kalau mau ditaruh di atasnya juga bisa, sedikit naikin. Seperti itu, orang turunin sedikit, ya, lalu kita extrude garis ini supaya dia jadi backdropnya. Jadi ini jangan kelihatan yang belakangnya. Ya seperti saya bilang, jadi kalau lightingnya ini merah kayak gini, dia akan mantulnya agak merah juga. Jadi jangan cari yang merah kayak gini, tapi hasilnya lebih menarik dilihat. Kita bisa rotate, cari agak terang ada nggak? Kalau nggak ada ya kalian jangan download yang, nah, kalau kalian pas kena yang di depannya yang ada lampu ininya, api, ada api atau ada lampu, ya ada lampu ini dia lebih terang. Seperti itu. Ya cari jangan yang Christmas ini kalian pakai. Nah, kalian bisa cari yang lebih terang lagi. Ya. Ini adalah kumpulan fotonya lalu disambung-sambung dijadiin gambar ini. Nah, kalian bisa ambil yang terang kayak ini supaya lebih bright. Ya, tinggal download, tinggal di apply. Jadi saya udah download beberapa. Kalau saya mau ganti bisa.
Ya download dari situ juga, ini banyak. Yang penting filenya namanya HDRI. Jadi HDRI biasanya bentuknya dia 360 gini. Ya kalau ini ganti yang di ruangan, jadi gambarnya seperti ini, lebih terang. Ya lebih ruangannya seperti ini, ya refleksinya juga akan terlihat di jamnya. Seperti itu. Ya, jadi kalian bisa kasih metalnya yang standar, lalu dikasih HDRI, diatur sudutnya, hasilnya lebih menarik. Lalu di render supaya lebih kelihatan kalau ada detail-detailnya, ada tekstur ya. Ini jangan lupa, ini kalau kulit dikasih tekstur kulit. Angle-nya diatur, rendernya pisah. Satu flat kayak gini, satu kayak gini. Satu udah melengkung. Jadi satu kalian rendernya diatur supaya kayak gini yang menarik. Ya, satu kayak gini, flat, angle-nya diatur. Kalau yang mau kasih props, kotaknya juga boleh, tapi nggak perlu, gini aja flat, ya tinggal diatur lightingnya. Supaya dapat pantulan yang menarik. Ya kalau masih kelihatan agak gelap, ya cari lagi yang ruangan yang terang. Yang lebih banyak putihnya. Kayak gitu. Kalau dia merefleksikan bagian atap. Bagian atas dia. Ya bagian ini dia gelap. Jadi di sini juga mantulnya gelap. Ya cari yang terang boleh. Jadi lebih menarik, warnanya lebih hidup. Kalian nggak usah pusing-pusing ngatur lighting. Jangan lupa jangan sampai kelihatan bolong kayak gini. Kalau kelihatan bolong, kalian buat lagi backdropnya, tutupin lagi. Ya backdropnya bisa di revolve, tadi kan di extrude. Ya ini garisnya di extrude. Kalau mau kelihatan agak penuh, kalian bisa revolve. Cuman kurang gede kayaknya, kalau untuk di revolve harusnya lebih besar lagi. Ya kayak gini. Ya ketutupan. Jadi keliling di dalam mangkok kayak gini. Kalau bayangannya kurang, nggak kelihatan depannya, kalian bisa potong. Tapi ini udah kelihatan karena ini biasanya one sided, di sini dia dianggap bolong. Jadi bayangan dari di HDRI-nya tetap keluar di sini. Dan di belakang sini nggak bolong lagi. Ya, jadi trik-triknya kayak gitu, kalian render 2 minimal. Ya kalian mau tambahin angle-nya kalau mau lebih banyak lebih baik. Cuman kalau yang penting intinya perlu 2, satu seperti ini, nggak ada ininya. Ya, taruh angle yang bagus. Satu lagi cuma yang ada ini, yang flatnya aja. Ininya aja. Diatur angle-nya seperti apa. Ya, sudah kalian kumpul. Ya, silakan kalian coba. Waktunya sih ya ditunggulah seminggu juga, jangan sampai seminggu kalau bisa. Ya, lebih cepat lebih bagus. Soalnya ini cuma di rendering aja. Rendering jangan terlalu kecil, cuma kalau memang berat ya minimal 1024 lah ya. Ukurannya nih jangan terlalu kecil nih. Jangan 765 kayak gini, ya cari yang besar lah. Minimal kalau bisa sih yang 1044 kayak SD ya, full layar monitor. Kalau komputernya kencang, kalian bisa coba yang 2048 kali ini atau yang 1600. Jangan 800, 600, 1024 juga agak kecil. Minimal deh kalau komputer laptop kamu udah lama, lelet sekali ya kalian bisa pakai yang kecil. Tapi digabung juga dengan screenshot deh. Tambahin screenshot ya. Kalau rendernya nggak bisa besar, lelet, kalian screenshot capture yang besar. Ya, capture-nya juga jangan kecil-kecil. Jangan ukuran viewport. Jadi lagi mikir, nah ini ya jangan kecil kayak gini, digedein. Ganti. Ya, viewportnya kamu ganti jadi yang besar. Dia nggak perlu render, jadi harusnya nggak masalah kalian pilih gede. Ya, ukurannya segini, tinggal oke. Kalau udah dapat semua ini kayak kepotong, jadi diatur lagi, dilihat. Karena ini perbandingannya 4:3, ya, dia ada kepotong. Sini ada, harusnya ada clipping plane.
clipping plane, bukan clipping plane, show save frame itu di mana ya? Jadi dia bisa kasih lihat kotaknya, kotak yang di render tuh kelihatan. Harusnya ada, tapi saya lupa. Save frame. Ya, jadi kalian waktu di capture dilihat masuk semua nggak, jangan sampai kepotong aja. Intinya sih gitu. Nah, jadi kalau ini kan resolusinya layar viewport, jadi dia dapat nih semua. Tapi kalau kamu ganti yang 4:3, ini 4:3. Ya, jadi kalau dibagi 4, ini dibagi 3 sama angkanya. Nah, ini kepotong. Jadi kalian atur lagi di sini supaya nggak kepotong. Ya, yang besar capture, kalau nggak bisa render dengan besar, capture-nya yang besar. Tapi render harus ada. Ya, jadi tetap di render, kalian render. Tungguin. Render lebih bagus, hasilnya lebih ada reflektifnya. Ya, jadi seperti itu kalian coba. Kalau ada masalah, silakan kalian tanya. Oke, selamat mencoba.